Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan mengalur ceritakan manhwa yang berjudul King of Rune. Manhwa ini bercerita tentang seorang sniper yang kata meleset tidak ada di dalam kamusnya. Gimana keseruan manhwa yang satu ini? Dan sebelum masuk ke ceritanya, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Dan kalau sudah, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Pertama-tama kita diperlihatkan sama penampakan dunia pasca apokalips. Di sana nampak tikus liar sedang makan bangkai orang. Lalu dari atas tiba-tiba burung elang memburu kerumunan tikus liar itu. Dan saat burung elang terbang, tiba-tiba di atasnya muncul bayangan burung yang jauh lebih besar. Si elang terkejut. Ternyata itu elang lain dengan tubuh yang lebih besar. Dan duas, elang besar pun memangsa elang kecil. Dan diketahui kalau burung itu bernama Purple Electric Eagle, yang merupakan rune beast rank A. Dia bisa mengeluarkan serangan listrik yang kuat. Dan setelah makan, dia pun bertengger di salah satu reruntuhan bangunan. Dan duor, dari jauh ada yang menembaknya. Ternyata yang menembaknya adalah siswa senior tahun ketiga di SMA Huangxi yang bernama Dongse. Dan jobnya adalah rune sniper. Tembakanmu barusan meleset ya bang, ucap Feng Ru, si bocil kacamata yang sama-sama murid senior tahun ketiga di SMA Huangxi. Dan jobnya adalah rune swordman. Dongse pun langsung membidik si elang lagi. Dia bilang kalau kata meleset nggak ada di dalam kamusnya. Dan duor, tembakannya memang sengaja dibuat meleset. Dan saat kelemahan si elang terlihat, tiba-tiba duas, tembakan snipernya tepat mengenai sasaran dan menembus leher si elang. Si elang pun terjatuh dan mokat seketika. Lalu Dongse menjelaskan kalau bulu Purple Electric Eagle sangat keras. Dan satu-satunya kelemahannya cuman di bagian lehernya. Kau hebat banget bang, kata si bocil kacamata. Hahaha, kita akan menjadi tim tercepat yang menyelesaikan ujian, teriaknya. Kemudian Dongse menyuruh bocil untuk tetap fokus karena ujian masih belum selesai. Di belakang mereka muncul sepasang mata berwarna merah. Dan ternyata itu adalah seekor serigala besar bertanduk. Apaan tuh jir? Teriak bocil. Dan wow, bocil pun langsung terlock out dari game dan ngedrop sebuah rune. Melihat si bocil gagal, Dongse tetap tenang dan mengeker serigala lewat sekop snipernya. Lalu diketahui kalau serigala itu bernama Hornet White Wolf, yang merupakan rune beast rank B. Dia memiliki kecepatan, kekuatan, dan pertahanan yang kuat. Dan duor, tembakan sniper Dongse tidak mampu menembus kulit serigala itu. Sialan, meskipun ranknya lebih rendah dari si elang tadi, tapi pertahanannya lebih kuat dari si elang. Dongse pun mencoba untuk melakukan jump shot dengan menggunakan snipernya. Dan duor, ternyata masih nggak mempan juga. Sialan, jurus andalan di game FF nggak mempan, batin Dongse. Tiba-tiba di atas dia melihat besi penyangga. Dengan memanfaatkan itu, Dongse yakin bakal berhasil. Dan saat serigala mendekat, Dongse menembak besi itu. Dan puing-puing bangunan pun jatuh menimpa si serigala. Reruntuhan itu tidak membunuh serigala. Dia hanya terjebak di sana. Kemudian Dongse mengambil rune yang dijatuhkan sama bocil tadi. Lalu dijelaskan kalau saat kita memasukkan energi rune ke dalam batu runic weapon, maka dapat berubah menjadi rune weapon.
Dan ketika batu runik talisman diequipkan ke rune weapon, maka itu bisa mengaktifkan skill rune uniknya. Dongse pun mengaktifkannya, dan terlihat sebuah pedang besar dengan listrik merah yang menyelimutinya. "Waktunya menyembelihmu," kata Dongse. Dan sring, Dongse pun langsung menebas si serigala, dan serigala itu pun langsung mokat. Lalu muncul notifikasi kalau ujian telah berakhir dengan durasi 5 menit 42 detik. Dan evaluasinya, Dongse mendapat skor S, dan bocil kacamata tadi mendapatkan skor C. Dongse pun lockout, dan terlihat kalau dia sedang berada di sebuah kapsul. Dan terlihat kalau di tempat itu banyak kapsulnya. Dongse pun keluar dari kapsul. Bocil kacamata juga ikut keluar sambil berteriak kalau seharusnya tidak ada monster lain selain Purple Electric Eagle. Dia tanya, kenapa bisa ada Hornet White Wolf di sana? Seorang profesor di sana mengatakan bahwa dia tidak pernah bilang kalau di sana cuma ada Purple Electric Eagle. Para siswa-siswa yang lain pun mulai keluar dari dalam kapsul. Mereka semua pada ngeluh karena ujian ini sangat sulit. Tiba-tiba, bawam! Sontak para siswa terkejut dan menoleh ke asal suara. Dan diketahui kalau yang lagi ngamuk barusan adalah seorang siswi yang bernama Zhao Xiqian. Dia berasal dari sekolah bela diri Zhao dan merupakan ahli warisnya. Dia juga dijuluki sebagai Demoness atau Ratu Iblis SMA Huangxi. "Bisa nggak kau tenang sedikit?" ujar Dongse kepada Xiqian. Cewek ini langsung menarik baju Dongse dan berkata, "Jadi kau berhasil membunuh Hornet White Wolf ya?" Dongse pun mengiyakannya. Lalu si bocil juga berkata, "Bang Dongse gitu loh." Lalu Profesor Kacamata berteriak dan menyuruh para siswa buat tenang. Lalu profesor menjelaskan kalau rune beast di dunia nyata tidak akan memberikan waktu sedikit pun untuk menghela nafas. Meski kalian bisa mengalahkan rune beast rank A, kalian masih bisa terbunuh oleh rune beast rank B. Ujian kali ini cuma satu siswa yang berhasil membunuh Hornet White Wolf dan mendapat skor S, yaitu Dongse. "Hebat kau bang," ucap bocil kacamata. "Kawan baikku gitu loh," ucap Xiqian. Saat berjalan, Dongse mau dijegal sama murid yang iri dengannya. "Iri bilang bos," kata Dongse sambil menginjak kaki anak itu. Di belakangnya siswa-siswa iri tadi menggibah dengan mengatakan kalau Dongse tidak akan pernah menjadi seorang rune warrior. Karena syarat utama menjadi rune warrior adalah bisa mengakses minimal 60% rune energi. "Mau mati kalian gibain kawan gua," ucap si Kuan. Dan diketahui juga kalau rune energi yang bisa diakses si Kuan ini adalah 92%. Dan duas, benjolah kepala anak-anak itu. Mereka tidak salah sih. Aku hanya bisa mengakses rune energi sebesar 27%, ucap Dongse dengan ekspresi wajah lesu. Lalu panel kembali pada tahun 2030. Di tahun itu banyak lubang cacing di seluruh belahan dunia. Meteor-meteor pun juga ikut menghantam bumi. Dalam kondisi itu, mau lu sultan atau rakyat jelata, semua manusia terlihat seperti butiran debu. Hujan meteor itu berlangsung selama 3 bulan, dan populasi manusia turun sampai di titik 30%. Dan saat orang-orang mengira kalau kiamat sudah berlalu, muncul sesuatu yang lebih buruk lagi. Monster dari dimensi lain yang dikenal sebagai rune beast mulai bermunculan menginvasi bumi. Mereka sangat kuat, bahkan senjata nuklir saja nggak bisa ngalahin mereka.
Para manusia hidup di bawah teror para Rune Beast. Hal itu berlangsung sampai Rune Warrior pertama muncul. Diberkati dengan energi rune, para Rune Warrior bisa mengaktifkan rune dan menjadi seorang petarung yang kuat. Setelah sekian lama, akhirnya manusia melawan balik para Rune Beast itu. Umat manusia pun bisa membangun tembok tinggi dan menggunakan penghalang yang menggunakan energi rune untuk melindungi diri dari Rune Beast. Tapi perang antara umat manusia melawan Rune Beast masih jauh dari kata selesai. Kemudian panel berpindah ke Dongse yang lagi jalan-jalan. Dia pergi ke logistik Flying Donkey. Tanpa dosa, dia pun menendang pintu itu. Sontak orang-orang yang di dalam langsung memasang wajah seram dan melihat ke arah pintu. "Halo Sobat Manhwa," ucap Dongse. "Walah, Dongse toh," ucap orang-orang itu yang tiba-tiba jadi ramah. "Lain kali kalau masuk, sekalian rusak aja pintunya," ucap Lulei yang seorang bos logistik di sana. Dia melakukan bisnis penyelundupan di dalam kota. Lalu bos Lulei bilang kalau dia menyimpan barang bagus dan komisinya adalah $1000. Dan setelah itu Dongse disuruh mengantar ke jalan Renmin. "Makasih Bang Lei," ucap Dongse. "Paman Zhao telah banyak membantu sejak Xiaoxi menjadi lumpuh," batin Dongse sambil mengambil barang itu. Dia tahu kalau Bang Lei menjalankan bisnis kotor. Tapi jika Dongse ingin dapat cuan buat bayar biaya perawatan Xiaoxi, dia nggak punya pilihan lain selain kerja sama Bang Lei. "Apa isi kotak ini?" tanya Dongse. Lalu pria di belakang Dongse mengingatkan aturan kalau Dongse tidak perlu banyak tanya. Lalu di luar, Dongse bersiap mengantarkan barangnya. Bapak tadi menyuruh Dongse untuk tetap di gang belakang, karena polisi mulai curiga kepada kelompok mereka. "Kalau ketangkep polisi, aku nggak tanggung jawab loh ya," tambah si bapak. Dongse pun menenangkan si bapak dengan berkata kalau dirinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. "Aku berangkat dulu," teriak Dongse. Bapak itu pun langsung lanjut merokok. Di perjalanan, dia berniat membelikan Xiaoxi boneka baru. Dia akan membeli boneka yang paling disukai sama Xiaoxi. Tiba-tiba ada lampu mobil yang nyorot ke arahnya. "Razia rutin, ayo merapat," teriak polisi yang ada di depan Dongse. Sontak Dongse langsung terkejut seraya berteriak, "Apes banget gua anjir." Dongse pun langsung gaspol menghindari Pak Polisi. Pak Polisi pun langsung meminta bantuan untuk mengejar Dongse. Adegan kejar-kejaran dengan polisi pun dimulai. Dan singkat cerita, Dongse berhasil lolos dengan masuk ke sebuah gang. "Kalian tidak akan bisa menangkapku dengan mudah," kata Dongse. Tiba-tiba dia terpeleset kulit pisang. Dan instan karma pun terjadi. "Sial banget gua hari ini," ucapnya. Lalu kotak yang dibawa Dongse pun jatuh. Dan ternyata isinya adalah telur Rune Beast. "Pantesan bayarannya tinggi," ucap Dongse. Untungnya kedua telur itu tidak kenapa-napa. "Lah kok hilang satu?" ucap Dongse yang mulai panik. Dan setelah celingak-celinguk nyariin, ternyata telurnya ada di tumpukan sampah. Dan setelah diambil, "Lah kok retak? Disuruh ganti nggak ya sama Bang Lei?" ucap Dongse. Tiba-tiba, maksud dari belakang ada serangan. Untungnya Dongse bisa pargoy dan berhasil menghindari serangan itu. Dan yang menyerangnya adalah Bone Spider yang merupakan Rune Beast rank C. Dongse bersiap menyerang dengan pisaunya. Dongse pun melompat sambil berteriak, "Mampus kau!" Dan tiar!
Pisau biasanya nggak bisa memberikan damage pada si laba-laba. Tiba-tiba laba-laba melompat. Kalau sudah begini, saatnya jurus andalan. Jurus kaki 1000. Kabur, teriak Dongse. Lalu laba-laba memblokir jalan Dongse dengan jaringnya. Sial, ujarnya. Lalu jaring laba-laba tepat mengenai kaki Dongse, dan si laba-laba langsung menarik Dongse. Dongse yang panik berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia saja. Dia pun pasrah dan dawas. Singkat cerita, dirinya sudah menggantung di tiang lampu jalanan sambil terlilit jaring laba-laba. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan monster yang baru netas tanpa rune weapon, batinnya. Dia juga ingat kalau dirinya tidak ditakdirkan menjadi rune warrior. Dia juga teringat kalau salah satu tujuan hidupnya adalah membalas dendam kematian kedua orang tuanya. Aku tidak akan mati seperti ini, ucap Dongse. Kemudian muncul cahaya dari jari Dongse, dan muncul notif kalau Dongse punya kesempatan untuk mengubah nasib. Apa Anda bersedia menerimanya? Selama aku bisa menjadi rune warrior dan membalaskan dendam kematian orang tuaku, akan kulakukan apapun. Sistem pun mulai loading, dan akhirnya komplit juga. Lalu muncul notifikasi kalau kondisi tubuh pengguna sedang buruk, dan sistem akan secara otomatis menyembuhkannya dan memberikan 10 poin stat secara gratis. Lalu kita diperlihatkan stat dari Dongse. Poin stat kayak MC-MC yang ada di manhwa-manhwa lain, batinnya. Dan Dongse pun mengakumulasikan poinnya ke stat strength. Lalu muncul quest harian untuk mengalahkan rune beast rank C. Ayo kita rasain rasanya jadi MC, teriak Dongse. Dan duar. Dongse pun merasa kalau dirinya sudah bertambah kuat. Dia tidak boleh senang dulu. Dirinya belum tentu menang melawan laba-laba itu. Dongse pun berpikir keras. Lalu dia ingat kalau di motornya ada bensin. Dia berencana membakar laba-laba dengan bensin yang ada di motornya. Lalu dia menghindari serangan laba-laba dan menendang motornya sampai jatuh. Dia langsung membuka tangki bensinnya. Dia tahu kalau penglihatan si laba-laba itu buruk. Si laba-laba menggunakan bulu halus di tubuhnya untuk mendeteksi getaran dari mangsanya. Terus Dongse melempar batu ke arah bensin yang membuat laba-laba menyerang ke arah sana. Mampus kau, ucap Dongse sambil melempar korek api ke bensin itu. Dan wush, si laba-laba terbakar dan langsung menjadi laba-laba bakar. Lalu muncul notifikasi kalau Dongse berhasil menyelesaikan misi harian dan menerima reward air mineral yang bisa meningkatkan afinitas energi rune, dan dia berhasil naik level juga. Dongse pun langsung meminum air itu, dan terlihat lingkaran sihir di bawah Dongse. Dan kita diperlihatkan lagi sama stat milik Dongse. Dia merasa kalau afinitas energi rune miliknya bertambah, tapi masih belum cukup buat menjadi rune warrior. Lalu notifikasi misi harian akan direset setiap 1 kali 24 jam. Di dekat bangkai laba-laba ada runestone, dan setelah mengambilnya terdengar suara sirine mobil polisi. Dongse pun langsung lari dari sana sambil menuntun motornya. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa level upkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.